Halo, perkenalkan nama saya Syahra Tunisa dengan NIM 20151060125 dari program studi Agribisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menerangkan bagaimana sistem usaha tani yang dimiliki oleh Bapak Barjo yang ada di Desa Pakahan, Kecamatan Jegonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Check this out. First of all, saya akan menceritakan bagaimana gambaran umum mengenai on-farm padi yang ada di Desa Pakahan milik Bapak Barjo ini. Padi merupakan komoditas utama yang ada di Desa Pakahan, Kabupaten Klaten, terutama milik Bapak Barjo. Tetapi Bapak Barjo di lahan sawahnya tidak hanya menanam padi. Bapak Barjo juga menanam seperti cabai, palawija, melon, kacang tanah, jagung, dan lain sebagainya menurut dengan musimnya. Tetapi, padi merupakan salah satu komoditas utama dari Bapak Barjo. Jadi, di usaha tani Bapak Barjo itu memiliki dua komoditas utama, yaitu padi dan jagung. Untuk saat ini, Bapak Barjo lebih memfokuskan pada memproduksi padi, karena ya dibutuhkan oleh banyak seluruh kalangan yang ada di Kabupaten Klaten ini. Untuk slides yang pertama yaitu membahas mengenai komoditas yang ditanam oleh Bapak Barjo. Bapak Barjo menanam komoditas padi dengan varietas IR64, tetapi tidak selalu IR64 yang ditanam oleh Bapak Barjo. Untuk saat ini, Bapak Barjo sedang memfokuskan kepada padi dengan varietas IR64 ini. Padi IR64 atau juga dapat disebut dengan C4 merupakan jenis varietas yang biasanya ditanam pada sawah lahan irigasi yang berlokasi di dataran rendah. Ciri-ciri padi IR64 yaitu memiliki batang dengan tegak dan tinggi sekitar 115 hingga 126 cm dan memiliki warna hijau dari kaki hingga daun. Untuk gabah dari padi bervarietas IR64 ini memiliki warna kuning bersih yang terdiri dari 20 hingga 35 anakan produktif dalam satu tanaman. Varietas IR64 ini juga merupakan varietas yang seperti saya katakan tadi merupakan varietas unggulan dari usaha tani Bapak Barjo ini. Untuk masa tanam dari varietas padi IR64 ini berkisar antara 110 hari hingga 120 hari, tergantung dengan jenis musim dan iklim yang sedang terjadi pada masa itu. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu agroindustri padi. Agroindustri komoditas padi di Desa Pakahan, Kecamatan Jogonalan milik Bapak Barjo ini berbentuk industri penggilingan padi menjadi beras. Adanya agroindustri yang dimiliki oleh Bapak Barjo ini mampu menjadi penyedia lapangan pekerjaan bagi sumber daya manusia yang ada di sekitar Desa Pakahan maupun di luar Desa Pakahan untuk dapat mendapatkan pekerjaan. Dalam melakukan agroindustri padi ini, kendala yang dialami oleh Bapak Barjo itu hanya satu, yaitu sepertinya mesin dari penggiling padi sudah melebihi umur ekonomisnya, sehingga kuantitas yang dihasilkan tidak sebanyak dengan sebelum umur ekonomisnya sudah berakhir. Jadi, kendala tersebut diatasi oleh Bapak Barjo untuk membeli alat mesin penggiling yang baru agar kualitas dan kuantitas beras yang dihasilkan lebih banyak dan lebih efisien. Selanjutnya yaitu manajemen on-farm. Proses manajemen on-farm dalam usaha tani di Desa Pakahan, Kecamatan Jogonalan milik Bapak Barjo ini merupakan salah satu proses budaya padi varietas IR64 yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, pada proses on-farm ini yang dibutuhkan oleh Bapak Barjo dalam pembudidayaannya yaitu adalah pupuk urea, pupuk dasar, pupuk NPK, vitamin, nutrisi padi, herbisida, fungisida, bibit padi yang sudah disemai, dan pestisida. Jadi selain itu, Bapak Barjo juga menggunakan beberapa alat mesin pertanian seperti traktor, cangkul, hand sprayer, dan sabit. Jadi ada beberapa tahapan dari proses pembudidayaan padi yang biasa dilakukan oleh Bapak Barjo dan segenap kru yang bertugas, yaitu ada yang pertama, persiapan lahan. Persiapan lahan itu ditujukan untuk mempersiapkan lahan sawah yang akan ditanami oleh bibit tanaman padi. Persiapan lahan sawah ini dilakukan dengan cara membersihkan pematang sawah agar tidak terdapat hama tikus atau hewan-hewan lainnya yang bersembunyi di pematang sawah, sehingga tidak mengganggu jalannya pertumbuhan dari padi. Dari persiapan lahan ini dilakukan dengan alat cangkul dan sabit. Biasanya Bapak Barjo akan mempekerjakan salah satu pegawainya untuk mempersiapkan lahan. Tapi tidak jarang juga Bapak Barjo melakukannya secara mandiri. Jadi tidak memerlukan pekerja tambahan. Untuk yang kedua ada persiapan bibit. Pembibitan itu menggunakan bibit yang telah dipilih dan direndam ke dalam air selama 1 kali 24 jam untuk merangsang tumbuhnya perkecambahan. Sebelum melakukan perendaman benih, diadakannya seleksi untuk mendapatkan benih yang berkualitas. Seperti apabila dimasukkan ke dalam air, benih itu tenggelam, jadi nggak mengapung. Kalau yang mengapung itu tandanya adalah bibit yang tidak layak tanam. Selanjutnya, benih padi akan disemai di sebuah petak lahan selama 25 hari untuk menjadi bibit-bibit padi. Lalu selanjutnya ada
Penanaman itu dilakukan 7 hari setelah persiapan lahan dan pengolahan lahan. Sebelumnya tadi yang dilakukan benih yang disemai selama 25 hari, apabila telah mencapai waktu yang ditentukan, dilakukan pencabutan dan dipindahkan ke sawah. Pada saat penanaman ini, Bapak Barjo mempekerjakan beberapa pekerja lepas untuk membantu melakukan penanaman karena lahan yang dimiliki oleh Bapak Barjo sangatlah luas. Jadi apabila hanya dilakukan beberapa pekerja saja, tidak efisien gitu. Jadi agar lebih efisien. Biasanya Bapak Barjo menggunakan jarak tanam yaitu 25 cm x 25 cm. Sebelum dilakukan penanaman itu dilakukan pembuatan lubang kecil untuk menancapkan bibit padi. Jadi satu lubang itu terdapat satu tanaman. Untuk tanaman padi varietas ini memerlukan unsur HRN lebih banyak daripada unsur P dan K. Oleh karena itu dibutuhkan komposisi pupuk yang tepat. Lalu proses pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman padi itu dilakukan pada setelah proses penanaman selesai. Untuk proses pemeliharaan meliputi penyemprotan pupuk, pestisida, dan lain sebagainya. Untuk pupuk yang digunakan dalam proses pembudidayaan ini yaitu pupuk urea yang diberikan pada 10 hari setelah masa penanaman. Lalu setelah 7 hari masa penanaman, padi dilakukan pemeliharaan dengan cara penyulaman. Penyulaman itu mengganti tanaman padi yang mati dengan tanaman yang hidup pada lubang yang telah ada. Selanjutnya pada proses pemeliharaan ada pengendalian hama penyakit. Nah, pengendalian hama penyakit itu meliputi hama wareng, jamur, tikus, dan lain sebagainya. Biasanya Bapak Barjo itu menggunakan herbisida untuk menghilangkan rumput liar yang mengganggu keberlangsungan hidup tanaman padi, fungisida untuk membasmi jamur, insektisida untuk membasmi serangga, yaitu pestisida untuk membasmi hama. Lalu setelah masa pemeliharaan dilakukan kegiatan panen. Kegiatan panen merupakan kegiatan akhir dari proses produksi dari usaha tani Bapak Barjo ini. Panen dilakukan apabila tanaman padi sudah 90% menguning dan walaupun ruas batangnya itu masih berwarna hijau, asalkan bulir padi sudah menguning, itu tandanya sudah siap dipanen. Selain menguning, ada juga tanda-tanda dari padi yang sudah siap dipanen, yaitu kadar air di dalam gabahnya itu mencapai 22 hingga 23% pada musim kemarau dan 24 hingga 26% pada musim penghujan. Biasanya proses panen padi ini dilakukan oleh tenaga kerja tetap yang dibantu oleh tenaga kerja lepas untuk membantu jalannya kegiatan panen. Pemanenan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan alat sabit dengan cara memotong secara cepat dari batang yang ada pada padi tersebut. Biasanya itu padi dipotong sebanyak sepertiga bagian dari tinggi tanaman. Pada saat ini ya untuk proses panen padi pada usaha tani Bapak Barjo ini masih melakukan dengan cara manual atau secara tradisional, belum menggunakan mesin untuk memanen padi, untuk mencabut padi. Lalu ada tahap yang terakhir adalah tahap pasca panen. Tahapan pertama setelah pasca panen yaitu melakukan pemotongan padi, yaitu tadi mencabut benih padi. Lalu setelah melakukan pemotongan, padi akan disortir untuk melakukan perontokan. Perontokan itu digunakan untuk memisahkan gabah padi dari batangnya. Jadi nanti hanya tersisakan gabah saja. Jadi nanti jeraminya ditumpuk dan dimanfaatkan untuk menjadi pakan ternak. Lalu pada proses perontokan ini Bapak Barjo menggunakan alat perontok yang bernama power thresher. Pada tahap kedua yaitu setelah perontokan yaitu melakukan pengangkutan. Pengangkutan dilakukan dengan cara memindahkan gabah padi yang sudah dipisahkan dari malainya ke gudang penyimpanan untuk dilakukan pengeringan. Pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam gabah padi tersebut. Biasanya Bapak Barjo melakukan pengeringan pada pukul 8 hingga pukul 11 pagi dan untuk kloter kedua yaitu pukul 2 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar, apakah mataharinya bagus atau tidak, apakah mataharinya sedang mendung atau seperti apa. Jadi kondisional saja untuk lama penjemurannya. Bahkan pada saat musim kemarau Bapak Barjo hanya memerlukan waktu 4 jam untuk mengeringkan gabah-gabah yang telah dirontokkan. Setelah dilakukan penjemuran, lalu ada pembersihan dan sortasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan butir hampa dan benda asing lainnya yang tercampur di dalam padi. Gitu. Setelah melalui tahap sortasi, gabah disimpan di dalam karung yang berukuran besar. Jadi menyesuaikan dengan hasil produksi dari padi.
setelah melalui penyortiran, padi gabah akan dibagi menjadi dua, yaitu untuk digiling atau dipasarkan secara tersendiri untuk gabahnya. Biasanya Bapak Barjo melakukan pemisahan gabah untuk menjadi beras menggunakan alat mesin pertanian, yaitu penggilingan padi. Teknologi yang digunakan dalam usaha tani Bapak Barjo ini yaitu ada hand sprayer, traktor, mesin irigasi, dan power thresher, dan mesin penggiling padi. Untuk hand sprayer itu digunakan untuk pengaplikasian penyiraman pestisida dalam pemberantasan hama penyakit tumbuhan. Lalu traktor itu untuk membajak sawah, itu untuk melakukan pengolahan tanah sebelum ditanami padi tadi. Terus ada mesin thresher. Mesin thresher itu mesin thresher yang digunakan dalam usaha tani Bapak Barjo ini menggunakan jenis mesin power thresher yang digunakan untuk proses perontokan padi dari malai menjadi gabah. Lalu selanjutnya ada mesin penggilingan padi. Mesin penggilingan padi ini berfungsi untuk mengubah gabah yang sudah dirontokkan untuk menjadi beras. Proses penggilingan ini mengalami beberapa proses seperti pengupasan gabah menjadi beras pecah kulit dan penyosohan beras pecah kulit sebelum menjadi beras yang putih utuh gitu. Untuk pemasaran biasanya Bapak Barjo hanya memasarkan kepada tengkulak. Sebelum tengkulak tersebut menjual kepada pedagang pengumpul, lalu pedagang pengumpul menjual kepada pedagang penyalur, lalu pedagang besar tingkat kecamatan, pengecer, lalu konsumen. Selain itu Bapak Barjo juga memasarkan hasil berasnya itu dijual secara langsung untuk warga-warga sekitar, karena yaitu tadi lebih terjangkau daripada kita beli di pedagang-pedagang. Lalu selanjutnya ada biaya produksi yang digunakan pada usaha tani Bapak Barjo itu meliputi sewa lahan, mesin thresher, traktor, hand sprayer, mesin giling padi. Lalu biaya variabelnya yaitu biaya persiapan lahan, biaya olah tanah, biaya tanam, benih, pupuk dasar, pupuk urea, pupuk NPK, vitamin dan nutrisi padi, herbisida, fungisida, pestisida, dan tenaga perawatan. Ada juga tenaga dari proses panen. Total cost yang dihasilkan dalam satu kali proses masa panen dari usaha tani Bapak Barjo ini yaitu mencapai 59.500.000 untuk setiap hektarnya. Untuk satu kali panen, biaya produksi yang dihasilkan untuk 4 hektar yaitu 67.950.000 rupiah, dengan total penerimaan sebesar 180.400.000 rupiah, dan Bapak Barjo biasanya dalam satu kali panen itu mendapatkan laba sebesar 114.450. Penerimaan dihasilkan dari hasil rata-rata produksi gabah dalam 1 hektar itu 7.000 kg per hektar atau sekitar 7 ton per hektar, lalu dikalikan 3 hektar yaitu sekitar 21 ton, dan untuk produksi beras sebesar 4.000 kg per hektar. Jadi untuk 3 hektarnya sekitar 12.000 kg atau sekitar 12 ton. Untuk gabah biasanya dipasarkan kepada tengkulak dengan harga 4.000 per kilonya, dan untuk beras itu pada saat ini di harga 8.200.000 per kilonya. Selanjutnya pada konsep agribisnis kelanjutan usahanya. Konsep agribisnis kelanjutan usaha dari Bapak Barjo ini sedang dalam proses pembangunan gudang produksi yang baru untuk menampung lebih banyak produk hasil produktivitasnya. Selain itu, Bapak Barjo juga sedang membangun toko yang untuk menjual hasil produktivitasnya, sehingga tidak hanya dipasarkan kepada tengkulak saja, sehingga Bapak Barjo dapat menjual kembali gitu loh. Jadi keuntungannya itu juga lebih tinggi. Selain itu, harga yang dipasarkan kepada konsumen juga lebih terjangkau. Selain itu, rencana yang dilakukan oleh Bapak Barjo apabila pembangunan toko dan pembangunan gudang produksi itu sudah selesai, akan mengganti sistem pemanenan menggunakan sistem mesin. Jadi akan mengubah dari tenaga kerja menggunakan alat mesin pemotong padi. Dengan adanya teknologi tersebut akan lebih memudahkan Bapak Barjo untuk melakukan kegiatan pemanenan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaklumi karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.